Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 10. Nah, di sini saya Zulfikar Talibin Hasanuddin dan rekan saya. Saya Wulan Trisna Kusuma. Saya Dinda Yulis Kuardiani. Dan saya Nindya Aina. Ya, oke, mungkin di sini saya Zulfikar mau ngasih tahu nih teman-teman. Nah, di sini kita dapat tugas ya dari Bu Wina, dosen kita yang tercinta. Nah, di sini tugasnya itu bagaimana pendekatan kognitif menjelaskan fenomena dalam masa PSBB, tapi tetap ada saja yang berusaha untuk pulang kampung. Nah, menurut teman-teman gimana tuh? Si poin itu apa yang bakal kita bahas? Kalau kata aku sih, yang awal dibahas mungkin understanding the problem-nya dulu ya, dari problem solving. Materi kognitif problem solving. Jadi, di sini kita harus tahu dulu gitu masalahnya apa. Masalahnya di sini kan pandemi ini ya, corona. Lalu problem solving sendiri itu kan upaya untuk mencari cara yang tepat dalam mencapai tujuan saat tujuan tersebut tidak tersedia pemecahan masalahnya gitu. Jadi di sini problem solving-nya ada beberapa upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah atau masyarakat atau tenaga kesehatan lainnya di seluruh dunia kayak gitu. Oke. Berarti dari Dinda sendiri itu harus menekankan tentang dasar atau fundamentalnya dari si masalah yang sekarang kita hadapin ini kan, ya nggak? Iya. Oke. Tapi sebelumnya apa teman-teman tahu nih? Bukan tahu ya, cuman saya mau tahu nih persepsi teman-teman tentang pandemi COVID-19 itu seperti apa gitu. Jadi ini tuh melanjutkan teori yang bukan teori ya, apa yang disampaikan oleh Dinda tadi. Ada pendapatkah tentang COVID-19 itu kayak gimana sih menurut teman-teman? Aku mau berpendapat ya, bener sih kalau kata Dinda. Jadi awalnya kita itu harus kayak understanding atau mengerti dulu permasalahan intinya tuh apa dari si pandemi ini. Nah kan cara pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini kan dengan diadakan PSBB. Itu kan salah satu cara problem solving dari pemerintah. Tapi sedangkan di masyarakatnya ini kan kayak dilema gitu. Kan kalau kita PSBB mungkin mereka kan mikirnya masalah ekonomi ya pertama. Terus nanti kalau yang terjebak di ibu kota, mereka mau makan gimana, hidupnya sehari-hari gimana. Nah, dari situ kan jadi kayak dilema di sisi lain PSBB baik supaya menekan angka infeksinya orang terkena corona. Tapi di sisi lain juga kehidupannya bagaimana, kehidupan orang-orang tersebut juga bagaimana kan harus dipikirkan juga seperti itu. Oke. Tapi menurut Wulan sendiri, selama masa PSBB seperti ini, apakah cukup efektif nggak sih untuk mengurangi tingkat intensitas terjadinya positif corona bagi orang-orang? Sebenarnya sih kalau misalkan orang-orangnya sudah siap, keadaan ekonominya sudah siap, terusnya orang-orangnya juga disiplin melaksanakan PSBB dan social distancing, pasti ya kasus-kasus corona ini akan menurun gitu. Bukan kayak sekarang malah nambah tinggi gitu yang positifnya. Jadi kayak tadinya ada masalah, jadi nambah masalah gitu kan. Iya. Jadi satu masalah malah membuat cabang masalah yang lainnya gitu. Oke, misalnya kalau berkaitan dengan PSBB nih, saya mau tahu nih cerita mungkin dari Nindi dulu nih. PSBB di kota Nindi sendiri itu gimana sih? Nindi kan di Purwakarta ya atau Cikampek sih? Lupa. Di Subang. Oh iya, aduh, mohon maaf. Nah, sekarang boleh ceritain nggak sih PSBB yang ada di kota Nindi itu seperti apa? Di kota aku sendiri tuh, karena aku lebih dekat ke Karawang, Cikampek, jadi yang aku lihat beberapa minggu yang lalu ada 1 minggu intens polisinya tuh kayak ngejagain jalannya gitu. Jadi ada pengecekan gitu kan, takutnya ada yang pulang kampung ke arah Jawa Tengah sana lewat jalur sini. Dan itu banyak banget. Cuman sekarang udah beberapa minggu ini semenjak sebelum Lebaran kemarin udah nggak ada lagi tuh. Jadi cuman seminggu itu doang. Dan di Subang kotanya pun
udah mulai nggak terlalu ketat PSBB-nya gitu. Oke. Berarti buat PSBB di kotanya Nindi sendiri itu untuk minggu awal itu sangat ketat, untuk minggu yang selanjutnya itu mungkin karena intensitasnya menurun, jadi untuk penjagaannya juga diturunin ya intensitasnya. Nah, sekarang dari Nindi, sekarang ke Dinda dulu deh, dari Sumedang. Nah, sekarang gimana, coba ceritain. Kalau aku sih kurang lebih kayak Nindi ya, hampir sama pemberlakuan PSBB-nya. Terus aku juga takut salah gitu untuk menyampaikannya, kan karena aku nggak begitu lihat situasi di luar ya. Jadi yang dari disampaikan orang-orang sekitar ke aku ceritanya gimana, ya kurang lebih sama kayak Nindi. Awal-awal ketat, penerapannya tuh kayak dibatasin mau ke luar kota atau ke dalam kota sini gitu, dibatasin. Dan kalau misalnya lagi mengendarai mobil gitu, jadi satu orang di depan, terus yang lainnya di belakang, dan itu nggak boleh lebih dari 3 orang apa 2 orang gitu dalam satu mobil tuh. Nah, kalau misalnya yang kendaraan bermotor itu cuman boleh satu orang kalau nggak salah. Dan itu harus menggunakan masker dan fasilitas penunjang lainnya buat melindungi diri gitu. Gitu sih. Oh, di Sumedang sendiri kan ada ini ya, apa namanya, Pasar Tanjung Sari, ya nggak? Iya. Itu sebagai jantung kan, itu tempat-tempatnya kebutuhan pokok yang ada di kota Tanjung Sari sendiri. Di pasar yang Pasar Tanjung Sari sendiri itu apakah masih buka atau ditutup selama PSBB Iya, ini? masih buka sih kalau untuk pasar tradisional. Pasti masih buka. Tapi kalau misalnya pasar-pasar supermarket gitu, kayak minimarket yang kayak gitu, masih buka juga. Cuman pembukaannya tuh sama penutupannya dijadwalin. Lebih cepat gitu, ada jadwalnya. Mengikuti protokol kesehatan gitu ya. Mengikuti protokol kesehatan kayak. Makasih ya Dinda. Jadi sekarang ke Wulan. Nah, Wulan dari Kuningan di Cirebon ya? Iya, dekat Cirebon lah. Nah, gimana, coba ceritain lah. Kalau di aku sih karena Kuningan tuh pernah kena zona merah ya. Jadi emang ketat, dan ketatnya itu emang sampai sekarang. Jadi perbatasan-perbatasan Kuningan Cirebon, Kuningan Jawa Tengah, Kuningan sama Tasik itu dijaga ketat banget. Hanya mobil-mobil tertentu yang boleh masuk gitu, atau emang orang-orang yang punya surat jalan dan surat jalannya itu resmi. Nah, yang boleh lagi itu mobil-mobil sembako atau yang diprioritaskan itu boleh. Tapi kalau mobil kayak bus atau angkutan antar kota itu udah nggak ada. Angkot sama sekali udah nggak ada, udah nggak beroperasi. Terus kalau pasar tradisional itu masih beroperasi, tapi dari jam 5 pagi sampai jam 12 siang itu harus sudah tutup semua, yang aku tahu kayak gitu. Terus kalau supermarket kayak minimarket gitu buka, tapi dari jam 8 sampai jam 3 sore itu harus tutup semua. Dan yang masuk ke supermarket atau minimarketnya itu jadi kayak pakai antrian gitu loh. Pakai nomor dulu, misalkan nomor 1 sampai 10 masuk, dikasih waktu misalkan 1 jam. 1 jam itu kita harus udah beres belanja, langsung keluar lagi, nanti gantian sama yang lain gitu. Kalau 1 jam itu yang kata kamu 1 jam gantian itu gimana biar kita tahu kalau kita tuh di dalam udah 1 jam nih? Oh, nanti itu tuh kayak ada yang ngawasinnya gitu loh. Jadi kita kan megang kartu nih, kan misalkan yang ke supermarketnya bertiga, tapi yang masuknya itu hanya boleh 1 orang gitu. Jadi kita tuh kalau ke supermarket, kalau kayak udah harus tahu mau beli apa-apa udah ada catatannya. Nanti kan kita dikasih kartu. Nah, kartu nomor itu nanti misalkan yang nomor 1 udah sekian, nanti kayak dipanggil, tahu kan yang supermarket yang bagian informasi gitu, tahu. nanti ya nanti kayak disebutin gitu kayak nomor 1 waktunya tinggal sekian gitu, nanti kayak keluar, nanti gantian, nanti nomor 1 dikasihin lagi sama orang yang di luar yang ngantri gitu sih kalau di aku. Oke. Tadi Jul juga dengar nih, Wulan mau menyinggung tentang zona merah. Nah, mungkin dari teman-teman sendiri, apakah ada persepsi tentang zona merah itu seperti apa? Apakah pasien positif yang banyak, rumah sakit yang penuh, atau yang ODP-nya yang banyak? Kalau dari aku mungkin, sorry ya kalau salah, soalnya aku nggak begitu mendalami atau apa. Jadi mungkin ODP-nya yang banyak, terus pasien positifnya juga mungkin banyak di tempat itu.
yang melonjak kayak gitu grafiknya. Mungkin kayak gitu sih. Yang lain? Kalau dari aku, karena dekat ke Cirebon ya kan, yang pertama zona merah itu Cirebon. Dan itu kan kabupatennya. Jadi Kabupaten Cirebon sama Kabupaten Kuningan berdampingan. Nah, jadi sempat ada yang positif di Kuningan. Tapi setahu aku, sekarang sih udah nggak ada. Makanya sekarang itu udah ke zona Kuningan, tapi masih tetap ketat aja gitu PSBB-nya. Ini mungkin ada pendapat? Enggak sih, soalnya daerahku nggak masuk zona merah, kuning juga nggak masuk. Jadi aman Masih lah ya, aman hijau. gitu. Daerah kampus Ya, kita yang kena zona merah. Cimahi ya. Zul dong, ceritain Cibiru gimana? Oh, kalau Cibiru ya, Cibiru sampai saat ini aman-aman aja. Cuman kalau dari saya sendiri, Cibiru itu terlalu banyak tempat untuk checkpoint yang katanya penting ya. Kan misalnya kalau kita bepergian, harus checkpoint dulu sebelum pergi keluar kota atau pergi bekerja. Nah, menurut saya itu malah buat titik kumpul, kan macet tuh, jadi banyak orang yang datang di situ gitu. Makanya kayak buat apa gitu loh, harus ada checkpoint di tiap titik. Makanya kayak katanya mau ngebuat si Cibiru itu aman, terutama Bandung Timur itu aman, tapi menurut saya itu malah tambah hektik, malah kayak banjir atau belum pagi-pagi misalnya kalau di sini kan pagi-pagi hujan, kadang hujan tuh belum banjir, ditambah macet, bingung juga kan, makanya mau nyalain pemerintah juga nggak bisa, mau nyalahin diri sendiri juga udah nggak bisa, ada butuh juga gitu loh. Tapi misalnya kalau saya dengar nih dari teman saya, teman kelas Firda, dia asalnya itu rumah dia tuh alhamdulillah aman katanya zona hijau, kan saya juga nanya gimana di sana, soalnya kan Cimahi sama Cijerah itu deketan, apakah Cijerah juga kena zona merah, kata dia enggak. Waktu besoknya ternyata ada orang tua tetangganya datang ke rumahnya, dan ternyata si bapak-bapak ini yang kerja di Jakarta itu positif, cuman si bapak-bapak ini tuh nggak ngerasa gejala apa-apa. Nah, dari sini si Cijerah sendiri langsung kena zona merah, terutama di kompleknya si Firda sampai ditutup plang gitu. Nah, oke, tadi kan tentang PSBB nih. Nah, sekarang mungkin PSBB, mungkin ada beberapa orang yang memikirkan tentang kenapa sih nggak lockdown aja, nggak kayak negara-negara lain. Kita contoh di Arab. Arab itu ada kasus kayak gini, langsung di lockdown selama 2 minggu, dan sekarang pun malah bisa aktivitas seperti biasa dengan protokol kesehatan, terutama di Vietnam yang terbaru sendiri tentang sepak bolanya ya, di Vietnam sendiri sekarang nonton bola itu udah bisa dengan penonton, walaupun di luar negeri sana tuh udah ada yang mulai bola tapi belum dengan penonton gitu. Sedangkan di Vietnam sudah dengan penonton. Karena apa? Karena Vietnam itu pemerintahnya tegas, jadi langsung kayak lockdown, jadi selama 2 minggu coba seminggunya untuk trial dibuka dan tidak ada kasus yang tambah lagi. Nah, menurut kalian nih, setelah lihat dari kejadian yang saya omongin tadi, apakah lockdown itu perlu yang diadakan di Indonesia? Kalau dari aku ya, karena kebetulan orang tua aku kan di pemerintahan ya kerjanya. Aku juga sempat nanya sih, maksudnya kayak aku tuh kenapa nggak lockdown aja sekalian supaya ya udah cepet aja gitu putus mata rantai semua. Kata ayah aku balik lagi sih, kalau negara-negara di luar itu kan ya kalau bisa dibilang ya ada sih orang yang nggak mampu, tapi kan kalau di sana tuh kayak yang dapat bantuan tuh bener-bener orang yang nggak mampu. Sedangkan kalau di Indonesia itu kan ya taulah ada yang pura-pura miskin hanya untuk dapat bantuan gitu kan. Jadi kayak masih nggak seimbang gitu. Jadi kalau misalkan lockdown ya udah. Jadi nanti ada yang mati karena kelaparan bukan karena corona aja gitu loh. Jadi satu lain emang itu juga bisa baik buat memutus mata rantai virus corona, tapi di sisi lain ya kasihan gitu. Orang yang menengah ke bawah tuh kasihan aja gitu. Makanya mereka kan mata pencaharian cuma satu-satunya, mereka harus ngehidupin keluarganya juga, dari mana gitu. Sedangkan kan kalau ngandelin bantuan dari pemerintah juga kan memang ada. Tapi kan nyatanya di lapangannya kan penyampaian atau pendistribusian bantuan-bantuan itu kan kadang suka nggak tepat gitu. Iya bener, gak rata banget. Ada yang pura-pura butuh bantuan, padahal pas mall dibuka malah belanja ke mall uangnya, ya kan? Yang lain ada yang mau berpendapat nggak? Kalau dari aku sih mungkin balik lagi ke teori problem solving yang kita pelajarin ya. Jadi mungkin problem solvingnya tuh trial and error dulu nggak sih? Kita awalnya melakukan lockdown, tapi karena tidak cocok solusinya, misalkan kita cari solusi lain buat
mecahin masalah lagi, gitu aja terus, trial and error. Balik lagi ke topik yang orang jadi pada mudik, pas udah di lockdown, kita kayak berasa libur gitu, orang pada mudik kan jadinya. Itu nggak digunakan dengan baik, karena mungkin pakai heuristic problem solving sih, kayak shortcut gitu nggak. Jadi bikin usaha jalan pintas buat Jalan pintas, ya. menyetujui pendapatnya sendiri gitu, mendukung pendapatnya sendiri gitu, Mendukung bahwa pendapatnya sendiri gitu ya bahwa dia tuh mau mudik gimana pun caranya, ya gue harus ketemu keluarga gue gitu. Iya, daripada kenapa-napa sendiri gitu kan, mending pulang aja gitu. Jadi kalau contoh yang lain di shortcut tuh kan kayak nggak punya duit, bukannya kerja malah minjem, misalkan kayak gitu. Nah ini tuh kayak shortcutnya lagi ada masalah, bukannya diem di rumah, tapi mencabut, pergi keliaran demi gitu sih. Sorry kalau salah. Jadi kayak egois juga nggak sih? Yang berkaitan sama yang Dinda omongin tadi tuh materinya dari problem solving dulu. Problem solving. Bisa sih decision making. Kelanjutannya mungkin. Iya, kelanjutan. Nah, berkaitan dengan poin yang diberikan Bu Ina sendiri, ada nggak sih kaitannya dengan pendekatan kognitif yang sudah diajarkan oleh Bu Ina sendiri? Ada. Contohnya, setuju nggak sih misalnya kalau saya bilang si kesadaran dari orang individu itu berkaitan dengan adanya decision making. Kan decision making sendiri itu adalah proses evaluasi pilihan dan membuat keputusan di antara pilihan tersebut ya, maupun pilihannya itu banyak atau sedikit itu informasi yang ada. Nah, di sini saya lihat juga ada namanya confirmation bias. Menurut teman-teman, si teori si COVID-19 ini tuh kalau dikaitin dengan confirmation bias itu pas gak sih? Iya, bisa jadi sih. Relate sih, lumayan. Relate-nya kenapa? Ya, Dinda dulu deh. Oke. Kalau menurut aku ya, kan confirmation bias sendiri tuh kayak kecenderungan untuk mencari dan menggunakan informasi yang mendukung pendapat kita. Jadi di sini si masyarakat yang tidak mematuhi PSBB itu nyari pokoknya informasi yang relevan buat dirinya sendiri, buat nyangkal. Kayak bisa pulang kampung. Iya, bisa pulang kampung, buat nyangkal PSBB-nya itu, buat ngedukung pendapat dia untuk tetap bisa menjalankan pulang kampungnya itu. Di sini contoh lainnya juga, kalau confirmation bias ya, kayak merokok itu tidak berbahaya, padahal kan berbahaya. Nah, ini juga bisa nyambung nih sama, sorry ya kalau nyinggung atau kayak gimana, tapi mungkin ada yang berpendapat kayak gini, corona tuh nggak berbahaya, lebih berbahaya kita mati ekonominya. Ada aja sih. Mungkin kalau aku sih contohnya gini ya, nambahin yang dari Dinda. Jadi kan confirmation bias itu kan yang untuk mendukung pendapat kita sendiri kan, penyelesaian masalah untuk mendukung pendapat kita sendiri. Nah, mungkin contohnya itu kayak, kan sekarang banyak yang mudik, ngelanggar PSBB itu karena banyak hoax di luar sana, kayak corona itu cuman konspirasi biasa, itu cuman masalah politik biasa gitu, gak berbahaya, nggak akan apa-apa kok gitu. Jadi mereka tuh kayak, oh ya udah, gue bisa pulang, gue bisa mudik gitu, daripada sendirian di kota orang, nggak ada siapa-siapa, yang mending gue pulang gitu sih kalau kata aku. Kalau saya analogi nih, misalkan gini, saya itu orangnya kayak misalkan kata pemerintah A, saya patuh nih A. Padahal saya juga butuh nih. Menurut pendapat saya tuh, udah nggak apa-apa, meren. Ini mah cuman kayak mindset orang-orang aja kalau corona itu bahaya banget. Buktinya apa? Buktinya itu teman saya kemarin pergi pulang kampung boleh gini, kenapa saya nggak boleh? Kenapa saya harus takut? Kayak gitu, itu masuk ke confirmation bias gak sih? Kayak meyakinkan kita kalau corona itu tuh sebenarnya nggak apa-apa kita buat keluar-keluar tuh. Sebenarnya bisa aja sih, kan itu pendapat dia sendiri. Terus dengan contoh di luar kan itu bisa nguatin pendapat dia juga. Oke, baik sekali ya. Selain confirmation bias, mungkin ada dari teman-teman yang punya teori yang menyinggung tentang COVID-19 ini, dari teori psikologi kognitif sendiri. Mungkin yang mirip-mirip sama confirmation bias ya, kayak belief perseverance sih kayaknya. Karena di sini berpegang pada keyakinan ketika dihadapkan pada data yang berseberangan.
data yang berseberangan gini kan, yang satu bilang ada yang percaya sama data konspirasi, ada yang percaya sama data yang real kesehatannya. Sharing. Iya. Yang dari WHO, yang dari organisasi kesehatan lainnya, kayak gitu. Jadi ini tuh sama aja kayak ngedukung seseorang atau ngedukung artis yang berbuat salah. Tapi udah Berarti tahu ini tuh gitu kayak, itu salah. Ini tuh kayak nyambung ke persepsi juga nggak sih? Persepsi seseorang. Ya, bisa. Data dia mau percaya yang mana? Iya benar. Kan data yang disajikan tentang corona itu kan banyak ya. Banyak banget. Iya kan kita nggak bisa maksa orang buat percayanya harus sama ini, tapi kan itu tergantung persepsi kita sendiri kan. Yang mana yang kita percayai gitu. Jadi kita mungkin milih belief perseverance sih. Jadi berseberangan dengan data. Itu juga yang jadi masyarakat tuh karena terlalu banyak yang diiniin kan, banyak ada konspirasi. Terus jadinya orang-orang tuh bingung. Jadi udah ngikutin kayak yang mana gitu. Iya benar. Jadi nggak ada yang bisa dipegang gitu ya informasinya. Pemerintah sama orang-orang pemerintahnya tuh nggak benar. Nggak sinkron gitu ya. Menarik ini dari Dinda sendiri. Pilih perseverance. Nindi masih ada? Enggak, udah tahu Nah, nambah ini dari Dinda. Terjadi juga ternyata ya tentang data yang berseberangan itu dihadapkan dengan data yang berseberangan. Nah, itu terjadi sama saya sendiri. Saya awalnya sangat sama pemerintah. Lihat orang-orang tuh, nasi pada keluar semua, kenapa sih nggak pada mikir? Ya bisa kalau rezeki mah ada yang ngatur, mungkin nanti bisa diterapkan kayak negara-negara lain yang nerapin lockdown tuh, mereka tuh memberikan pangan, pemasukan materi langsung ke rumahnya gitu loh, nggak kita yang ambil atau kita suruh kumpul di titik tertentu. Tapi lama-kelamaan saya dapat berita tentang dari Dokter Tirta sama dari Jaring sendiri. Saya lihat juga, saya baca-baca semua data-datanya. Jujur, dari saya asalnya stand ke pemerintah, sekarang saya lebih condong ke konspirasi. Gak tahu kenapa. Ini pendapat saya. Kenapa tuh? Maksudnya Jul tuh baca apa yang bisa menyebabkan Jul tuh sampai nggak stand lagi ke pemerintah gitu? Pertama, pemerintah itu aneh. Astagfirullahaladzim, bukan aneh ya. Sudah tuh. Ayo lo. Dinda tadi trial and error. Tapi menurut Jul sendiri banyaknya errornya sendiri gitu, bukan trialnya. Ya, bukan mencobanya gitu ya. Langsung dilupain gitu kan. Makanya bingung gitu. Ini tuh mana sih yang benar? Ditambah yang baru sendiri, nanti tanggal 5 Juni, si Jokowi itu mau ngebuka mall di Bekasi. Ada 5 mall di Bekasi. Makanya kita yang beribadah juga dilarang, kenapa mall harus dibuka. Mungkin karena waktu lihat pendapatnya si Jokowi, kenapa bukan Jokowinya ya, mungkin dari siapanya nggak tahu, mereka tuh mau memperbaiki perekonomian yang ada di Indonesia atau disebut dengan new normal kayak kan yang enggak. Dan kayak menurut saya tuh nggak worth it, karena misalkan kalau mau dibangun itu mall, kenapa masjid-masjid itu dibuka aja gitu, tapi dengan adanya protokol kesehatan gitu kan, walaupun kita sholat itu disuruh rapatkan safnya, tapi kan seenggaknya kita mengikuti protokol kesehatan gitu. Nah, iya benar ada jarak. Jadi apa yang membuat saya semakin yakin tentang konspirasi, karena mungkin saya juga awam ya tentang pemerintahan sendiri. Saya lebih cenderung ke sosial media kan selama di quarantine ini. Saya baca-baca, ternyata buka postnya si Jerry, baca-baca, oh ternyata benar juga ya. Ternyata pemerintah tuh tidak memikirkan gitu ke depannya seperti apa gitu loh. Padahal media-media yang terlalu membesar-besarkan dan membuat kita tuh semakin stres karena berita-berita yang ada di luar sana gitu. Padahal misalnya kalau kita punya imun yang baik atau kayak punya keyakinan kalau kita bisa ngelakuin protokol kesehatan. Balik lagi ke diri kitanya sendiri. Nah, itu atensi. Awareness. Awareness, benar sekali. Iya, awareness. Yang data berseberangan juga kayak apa sih yang kayak apa? Yang data corona yang positif di pusat segini, yang di daerah segini. Jadi kayak nggak sinkron juga nggak sih? Nah, jadi kayak itu menimbulkan kebingungan. Iya. Jadi kayak kita tuh kayak was-was, oh daerah ini udah segini, tapi kan pada kenyataannya di daerahnya nggak gitu teh. Jadi kan itu juga ngebuat bingung juga.
makanya kan banyak error replay trialnya kata aku juga. Ya oke, sebelumnya jadi kan mungkin kita videonya ditonton gitu. Ini cuman opini kita aja ya. Jadi Tuh diingatkan opini persepsi di sini ya, di sini persepsi. Orang-orang awam lah ya, awam, berpersepsi, beropini gitu. Kita mahasiswa, kita punya pikiran. Jangan ke gesek gitu. Kita cuma hanya jangan di sini dan menggunakan teori-teori ini buat kayak pendekatan-pendekatannya aja. Gitu. Iya. Oh ya, tadi yang Zul omongin kan tentang media yang membesar-besarkan masalah dan mungkin membuat ketakutan masyarakat jadi lebih tinggi ya. Ini mungkin nyambungnya ke emosi, mood, sama memori kita sih. Iya. Emosinya. Bisa jadi kan karena emosi negatif gitu kan? Betul. Emosinya lagi negatif, hal-hal yang negatif tuh mungkin bisa cenderung lebih cepat keserap. Gitu. Iya, lebih cepat keserap. Terus moodnya juga jadi mungkin terombang-ambing, takut, yang kayak gitu-gitu. Dan itu masuk ke memori kita gitu. Bisa masuk ke memori jangka panjang atau jangka pendek bisa dua-duanya. Gitu. Ya bisa. Jadi kan contohnya aja kalau misalkan ada yang batuk nih atau ada yang bersin, kan kita tuh di memori kita tuh kayak udah kesimpan, yang batuk, yang bersin itu corona, jadi kan kita kayak gitu kan kayak langsung kaget gitu, apa jangan-jangan dia corona jadi ya? Takut gitu sendiri. Kan, iya jadi takut sendiri, karena ya udah kesimpan aja gitu di memorinya. Kalau itu tuh ciri-ciri corona gitu. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang decision making ya, dari pertama dari confirmation bias, belief preference. Nah, sekarang mungkin dari teori-teori yang lainnya dari decision making sendiri, apakah ada gitu? Mungkin dari Dinda? Mungkin ya, bisa pakai hindsight bias juga. Hindsight bias di sini kan melaporkan secara salah setelah sebelumnya secara akurat memprediksikan suatu kejadian. Jadi awalnya udah bener nih prediksi. Ada beberapa orang yang misalkan memprediksi kalau akurat nih, kalau misalnya pandemi ini itu akan lumayan berjalan lama, berkepanjangan, kayak gitu-gitu udah akurat. Terus akurat juga nih cara buat nanggulanginnya dari awal kayak gimana. Tapi di sisi lain mungkin pengambilan keputusan yang lainnya juga berpengaruh. Kayak yang tadinya melaporkan secara benar, tapi pas ada informasi yang lain lagi, malah jadi kurang akurat gitu. Mungkin gitu. Oke. Mungkin dari teori yang lainnya, ada nggak? Nih, jadi kalau menurut teori representatif heuristik itu, orang-orang tuh lebih cenderung percaya sama hasil yang acak gitu. Hasil yang tampak acak lebih mungkin daripada hasil yang teratur. Apa sih? Kayak prototipe-nya nggak sih? Ada. Mungkin lebih ke kesalahan pengambilan keputusan ya, Mbak. Iya. Ya nggak sih? Gitu. Ya, bisa jadi sih. Kesalahannya, ya pemerintahnya, aku nggak nyalahin pemerintah itu salah yang nerapin PSBB atau, ya bener, ini mah aku nggak nyalahin. Aku tahu itu tuh ya menurut mereka mah ya itu tuh yang terbaik gitu ya. Yang terbaik udah. Iya, yang terbaik gitu buat masa-masa ini. Terus dari orang masyarakatnya sendiri, ya kayak gimana sih, kayak mereka tuh percaya nggak percaya gitu. Iya, percaya nggak percaya gitu sama pemerintah tuh ya. Jadi ya kan pilihan penyelesaian masalahnya kan cuma dua, mereka stay di rumah atau mereka pulang kampung, gitu kan. Jadi kayak ya kembali lagi ke diri mereka, ke persepsi mereka nya. Kalau yang mereka percaya sama apa yang kayak di pemerintah disarankan, ya mereka pasti diem di rumah gitu, mentaati PSBB. Tapi ya kalau misalkan ada yang mempunyai persepsi lain tentang keadaan sekarang, tentang virus ini, ya mereka ya udahlah, nggak usah didengerin gitu pemerintah. Ya udah pulang aja gitu. Kalau aku sendiri kayak orang rumah tuh kan, aku di rumah nih di Subang, sedangkan papa tuh di Jakarta. Nah tiap minggu tuh pulang gitu. Ada checkpoint di Jakartanya pun dia ngelewatin sampai akhirnya pulang. Dan selama ini yang dia percaya sama imunitasnya bagus, dia ngejaga kebersihannya juga. Ya dia ngerasa baik-baik aja. PSBB dia balik.
Hmm, Itu sih. realitanya yang patuh sama aturan pemerintah atau pulang kampung menurut kalian? Realitanya pada pulang kampung Oh sih. iya, iya pulang Pulang kampung. Kita lihat aja sih ya di TV, tol kan penuh ya. Tol kan penuh. Iya. Jadi kan ya Di dalam mobil ada mobil kan. Iya betul. Terus kayak jadi representatif heuristik di sini tuh apa ya, kesalahan pengambilan keputusan berdasarkan seberapa mirip sih sesuatu yang diambilnya itu sama prototipe yang ada dibandingkan hal-hal yang relevan di sekitarnya gitu sama situasi saat ini, situasi terkait gitu. Terus masyarakat tuh suka ngebanding-bandingin gak sih kan dulu katanya. Dulu juga kan ada pandemi flu burung, DBD. Dan Tapi kan ya Tapi kan beda gitu. ya tapi kan mereka tuh kayak beranggapannya ya ini juga kan pasti sama aja gitu. Toh akhirnya juga ya akan biasa aja kan. Kita sekarang kalau lihat flu burung kan ya udah biasa aja gitu. Dulu juga kan heboh gitu. Berarti balik lagi ke persepsi. Iya. Garis besar persepsi. Kita takut diserang guys. Salah. Oke. Ya udah, namanya juga orang awam ya, orang awam untuk berpendapat seperti apa, jadi mau salah mau benar Biarlah ya. yang di atas itu yang berpikir. Iya. Oke, terakhir nih ada lagi mungkin available heuristic deh kayaknya. Pengertiannya dulu deh, Dinda. Coba Pengertian itu bacain. kan yang saya tahu prediksi tentang iya. kemungkinan suatu kejadian berdasarkan kemudahan untuk mengingat, ya nggak? Iya. Membayangkan Mungkin kejadian serupa gitu. Itu bakal dipakainya mungkin pas setelah corona beres nggak sih? Atau gimana ya? Iya. Iya, maksudnya nanti kalau misalkan corona ini udah berakhir nih, masa corona ini. Nah, kita kan jadi kayak punya gambaran kalau misalkan nanti ada virus-virus baru atau penyakit-penyakit baru, ya, atau corona gelombang 2 tuh. Kita tuh kayak udah punya gambaran nggak sih? Oh ya udah harus gini gitu. Jadi ya nanti keputusan yang diambilnya itu akan mirip-mirip sama keputusan yang kita ambil di masa sekarang gitu, ya nggak sih? Iya. Belajar dari evaluasi sebelumnya jadinya. Available heuristic. Kayak mirip-mirip aja. Ya baiklah, udah sampai di yang terakhir ya. Mungkin biasanya kita ada resume ya dari apa yang kita bahas tadi. Sebelumnya saya mau terima kasih kepada Bu Ina sudah menugaskan tentang podcast ini karena kita makin aware tentang pandemi COVID-19 ini. Nah di sini banyak sekali yang kita bahas ya, bermacam-macam dari konspirasi, dari pemerintahnya sendiri, dari trial and error. Nah untuk teorinya sendiri tadi kita pakai di problem solving sendiri, kita pakai understanding the problem sama heuristic shortcut. Nah selanjutnya itu ada decision making. Nah decision making ini ada 6 teori. Nah kita pakainya 5. Yang pertama itu confirmation bias, belief perseverance, insight bias, availability heuristic, sama representativeness heuristic. Bener kan? Segitu doang ya? 5 doang kan? Nah selanjutnya itu tadi yang sangat menarik juga tentang PSBB, lockdown, zona merah, sama teori konspirasi. Yang jelas, dari semua yang kita bahas, menurut saya itu kita balik lagi ke yang namanya persepsi seseorang, ya kan? Jadi kita belum tahu sendiri ini, kita belum tahu nih mana yang benar mana yang enggak. Kita sebagai mahasiswa, sebagai orang awam yang mencoba untuk mengetahui apa itu COVID-19 sendiri, tidak tahu mana yang benar mana yang salah, jadi hanya baik lagi hanya ke persepsi kita masing-masing. Seperti itu teman-teman. Dan data yang kita pakai juga kan dari sosial media gitu ya. Ya, benar sekali, sosial media dan kejadian yang kita alami atau yang kita saksikan sendiri. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok 10. Terima kasih Dinda, baik sekali tadi ya, sudah membantu banyak sekali teori maupun realitas yang ada di Sumedang sendiri, baik bulan, dari ceritanya di Kota Kuningan sendiri, maupun Nindi sendiri yang katanya di antara kita semua Nindi itu yang paling aman, mungkin kota di Subang ya nggak? Amin. Nah, alhamdulillah. Semoga semua kota-kota di Indonesia atau wilayah di Indonesia bahkan di luar negeri bisa menghadapi atau mengatasi apa yang namanya pandemi COVID-19 ini dan menjalani aktivitas seperti biasanya. Kita berharap yang terbaik kepadanya nggak?
Amin. Oke, terima kasih telah menyaksikan podcast dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dadah. Aidin wal faizin. Dadah. Aizin wal faizin. Kalau ada kesalahan. Alhamdulillah.